Ini berbicara tentang orang tua yang dibuang, orang tua yang ditinggalkan. Ya mungkin puji Tuhan kita di Asia, di Afrika kita lebih memiliki social structure yang lebih lebih menghormati orang tua daripada mungkin di negara-negara barat atau negara-negara maju. Tetapi apapun yang terjadi di negara maju seringkali itu merembet ke Asia Afrika juga dan itu dapat berbahaya. Tapi poinnya adalah Allah menyertai orang tua. Jangan pernah kita merasa kita tidak lagi berguna. Jangan pernah kita merasa kita tetap dapat memuji, membesarkan, mengenang, mengingat, melakukan segala sesuatu. Karena Tuhan yang sama telah menjadi kekuatan kita di masa lalu, sekarang, sampai kedatangan yang kedua kali. Pelajaran kita kemudian menyimpulkan atau dengan satu pertanyaan kita semua pernah mengalami saat-saat berat, saat-saat keputusasaan yang mengerikan. Namun, bagaimana berfokus pada cara-cara Tuhan menyertai Anda di masa lalu dapat membantu Anda terus maju dalam iman dan kepercayaan pada saat-saat ketika Dia tampak jauh. Khususnya pada saat ini pemazmur Pemazmur ini tidak diketahui pada saat ditulis siapa ini pemazmurnya ini, tetapi kata-kata yang ada dalamnya kemungkinan sangat besar merujuk kepada Daud di masa tuanya, Karena seringkali orang-orang yang seperti jadi sudah tua dengan kata lainnya, seringkali menghadapi tantangan kehidupan yang tidak seperti kita yang mungkin masih lebih muda sedikit Saya sudah dapat digolongkan tua karena sudah hampir 55. Tetapi ada yang lebih tua mungkin dari saya dan seringkali itu menjadi satu hal yang berat sekali. Nanti kita akan lihat, apa yang saya maksudkan di sini Jadi, tapi pada saat ini sekalipun kita yang sudah lebih tua daripada yang lainnya, mari kita lihat bagaimana pengalaman penyertaan Tuhan di masa lalu dapat menjadi satu kekuatan Tuhan yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita, yang mendidik kita di masa muda. Tuhan yang sama tidak akan membiarkan kita di masa tua kita. Tidak akan membiarkan kita di masa tua. Nah, kalau kita lihat di bagian tambahan ini, mari kita bahas Mazmur 71. Mazmur 71 adalah Mazmur yang sering dikenal dengan istilah Mazmur untuk hari tua. Disebut dengan Mazmur untuk hari tua. Mazmur 71 adalah Mazmur untuk hari tua. Kenapa? Karena kata-kata yang ada di dalamnya itu berbicara tentang tentang keberadaan orang tua. Berbicara tentang saya ingin membawa ini, tentu saja ada di antara Anda yang masih muda, udah kemarin kita off sajalah ini pembahasan ini hanya untuk orang-orang yang mungkin lansia, lanjut usia. Kami yang muda-muda ini nggak perlu dengar tahan dulu sabar dulu. Kita semua, baik Anda masih remaja saat ini, jika ada yang masih mendengarkan anak-anak muda, mari kita dengarkan. Kenapa? Karena kita semua ujung-ujungnya akan menjadi orang tua Kita semua, mau sadar, mau kita tidak sadar, mau tolak atau apa, kita semua, mari kita mengikuti pelajaran pada saat ini untuk mempersiapkan diri kita. Baik kita yang sudah tua, sementara menuju menjadi tua, ataupun masih muda sekalipun, mari kita bersama-sama melihat Mazmur 71 ini. Kenapa? Inilah Mazmur untuk hari tua Mazmur 79 katakan, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Orang-orang lain mungkin membuang aku Tuhan, tapi jangan engkau. Janganlah meninggalkan aku. Jangan orang lain meninggalkan aku. Tidak peduli lagi. Tidak perlu lagi datang-datang seperti waktu saya masih muda, masih berkuasa dan sebagainya. Memiliki kekuatan. Orang minta bantuan untuk ini. Sekarang udah tidak ada lagi datang. Tapi Tuhan, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Kekuatanku habis. Waktu saya masih 20-an tahun, dari pagi berolahraga sampai sore, sampai malam gak ada masalah. Sekarang mau lari saja berapa ratus meter, itu langsung bengkok-bengkok kaki dan lain. Kekuatan saya semakin berkurang, semakin habis. Itulah pemazmur katakan, janganlah tinggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ayat 18, ini hanya fokus kita, pelajaran kita hanya Mazmur 71, saudara Ayat 18, dikatakan juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, atau dalam kasus saya mungkin tidak ada lagi rambutku sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Hal yang sama janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu. Aku tidak lagi memiliki keperkasaan.
Tapi aku berbicara tentang keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Kenapa? Kenapa ini berbicara tentang orang tua yang dibuang, orang tua yang ditinggalkan. Ya mungkin puji Tuhan kita di Asia, di Afrika ya, kita lebih memiliki social structure yang lebih lebih menghormati orang tua daripada mungkin di negara-negara barat atau negara-negara maju. Tetapi apapun yang terjadi di negara maju seringkali itu merembet ke Asia Afrika juga ya, dan itu dapat berbahaya. Tapi poinnya adalah betul sekali, khususnya di negara-negara barat misalnya, orang yang tua dianggap tidak berguna. Saya mohon maaf kalau saya harus bahas tentang ini. Bukan saya tidak sensitif ya, tapi inilah faktanya. Kenapa saya katakan fakta? Karena ada seorang gubernur di Colorado itu tahun 1984 ya, 1984 yang bernama Richard Lamb ya. Gubernur Richard Lamb. Dia katakan apa? Dia menyatakan bahwa orang-orang tua yang sangat sakit, yang sudah sangat sakit, yang dia katakan ya kalian yang sudah yang kalau tidak sakit-sakit it's okay menurut dia. Tapi yang sudah sangat sakit-sakitan dia katakan you have a duty to die. Waduh, kejam sekali mungkin apa yang dia katakan ya. Dia katakan Anda memiliki tanggung jawab atau tugas untuk mati sajalah dengan kata lain ya. Dalam artikel ini yang dia katakan ya, Gubernur Lamb ini dia katakan jadi kasih kesempatan dengan kata lain. Dia dikatakan mati saja. Kasih kesempatan kepada orang lain ya. Out of the way, duty to die and get out of the way. Dan dia kemudian memberikan satu ilustrasi ya. Dia memberikan ilustrasi dikatakan apa ya? Daun yang jatuh dari pohon, leaves falling off tree, daunan yang jatuh dari pohon akan membentuk humus untuk tumbuh-tumbuhan lain. Jadi kalau sudah mau mati, sudah sakit-sakitan, udah mati aja lah. Supaya apa? Supaya yang lainnya itu bisa apa? Bisa berkembang. Aduh, saya tidak setuju sekali ya. Tapi ini yang dia katakan. Ya. Jadi dia kenapa? Dia gubernur ini masih muda, masih 48 tahun ya pada saat dia katakan itu ya. Dia katakan apa? Let the other society, our kids. Biarlah masyarakat lain, anak-anak kita membangun kehidupan yang apa? Yang oke daripada apa? Yang akan terhalang kalau kalian masih terus-terus hidup ya, terhalang oleh anak-anak muda ini kebahagiaan mereka. Nah, ini sangat disesalkan, tapi inilah gambaran dari masyarakat yang memikirkan tentang apa? Kegunaan, utilitarianisme namanya ya. Satu filsafat yang ada di dunia barat yaitu teori kegunaan. Teori kegunaan yaitu keputusan-keputusan moral kita itu diambil berdasarkan konsekuensi yang terbaik bagi banyak orang. Jadi kalau konsekuensi atau apa yang kita lakukan tidak lagi berguna, tidak memberikan konsekuensi yang terbanyak bagi banyak orang, ya tolong minggir. Tolong minggir lah ya. Jadi utilitarianisme ini berfokus kepada kata kegunaan. Masih berguna atau tidak? Ya, dengan kata lain. Kalau kita masih berguna, maka itu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas lainnya. Dan inilah salah satu filsafat yang sering kali kita dengar. Ada hal-hal yang positif tentu dari bicara tentang kegunaan. Jadi kita jangan malas-malasan dan lain sebagainya. Kita harus bekerja keras, berguna. Tapi seringkali filsafat seperti ini akan menyebabkan ya seperti apa yang terjadi di Jerman dan lain sebagainya ya. Orang-orang yang tua dan lain sebagainya langsung dimasukkan, bukan hanya orang Yahudi dan lain sebagainya, yang masuk kemana? Ke gas chamber, saudara. Jadi yang tidak lagi dianggap berguna, ya udah dibunuh saja. Sangat. Ini bukan ajaran Alkitab. Ya, utilitarianisme yang menyatakan, wah kalau sudah tua udah kita habiskanlah mereka. Itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan saudara dan saya untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita. Ajar di mana saja. Tidak ada Alkitab yang mengatakan, wah kalau sudah tua udah kegunaannya udah nggak ada lagi, udah kita habiskan aja lah mereka. Tidak. Keluaran 20 bahkan merupakan bagian pertama dari hubungan kita dengan sesama manusia yang mencatatkan cinta kita kepada sesama kita itu pertama-tama apa? Kepada orang tua kita. Keluaran 20 ayat 12 ya. Hukum yang kelima, firman Tuhan yang kelima katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan meremehkan mereka. Jangan menyakiti mereka. Jangan membuli mereka hanya karena mereka tidak lagi memiliki kekuatan fisik ya.
dari seperti semula. Jangan. Hormatilah. Ya. Imamat 19 ayat 32 katakan, engkau harus bangun dan berdiri di hadapan orang ubanan, orang tua ya. Dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Kalau kita tidak menghormati orang tua, berarti kita tidak takut Tuhan. Kita tidak takut Tuhan yang memberikan perintah ini. Oh, perjanjian baru? Oh, 1 Timotius 5 ayat 1-2 katakan, janganlah engkau terlalu keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Jadi bukan berarti kita tidak boleh saling menasehati. Alkitab menyatakan, mari kita saling menasehati satu dengan yang lain. Tetapi khususnya kepada orang tua, orang muda mungkin kita boleh tegur keras. Tetapi orang tua itu, kesabaran kita itu harus lebih dengan kata lain. Kesabaran kita itu lebih, dan kita akan jelaskan dari segi ilmiahnya. Kenapa? Kesabaran kita itu harus 2 kali lipat. Ya. Tegurlah dia sebagai bapa, sebagai orang tua. Ya. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Ya. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, kenapa kita harus saling menegur? Boleh, tidak ada salahnya. Ya. Nah, kita harus juga memberikan pemahaman pengertian kepada orang-orang tua kita ya. Kenapa ya? Jujur saja ya, ada film-film Hollywood yang misalnya ya, yang film-film komedi, tapi itu mungkin menggambarkan sedikit ya. Kenapa pada umumnya kalau Anda sekarang bagi saudara-saudari yang kerja di home for the age, istilahnya home care ya, yang menjaga orang-orang tua yang ada di Colorado, di California ya, Anda akan dapati bahwa orang-orang tua kadang-kadang suka marah-marah mungkin gitu ya. Tidak seperti orang-orang yang lebih muda dari mereka ya. Itulah ada sebabnya ada film tentang grumpy old man. Ya, orang-orang tua yang gampang tersinggung, gampang marah, dan itu bukan hanya di film berbicara tentang grumpy old man ya. Artikel demi artikel membahas, misalnya ada satu artikel yang bahas tentang why your aging adult is always angry. Kenapa orang-orang tua kita itu gampang tersinggung, gampang marah ya. Nah, mari kita coba memahami kenapa. Mari kita mencoba dari satu buku yang ditulis oleh Michael Gurian. Michael Gurian, bukunya judulnya adalah The Wonder of Aging. Ya, hal yang yang menakjubkan dari proses penuaan. Ya, jadi bagaimana supaya kita dapat embracing life after 50. Bagaimana supaya kalau saya bagi Anda yang menjelang 50 atau saya yang sudah 50 tahun, bagaimana saya harus melihat keberadaan saya supaya saya tidak cepat-cepat marah, cepat-cepat tersinggung gitu ya. Ya, kenapa? Apa yang saya harus sadari dalam diri saya yang sudah 50-an tahun ini? Apa yang Anda anak-anak muda, jika ada anak-anak muda yang mengikuti acara kita, harus juga melihat, sadar, buka pikiran kita. Apa itu? Misalnya Michael Gurian, dia membahas dalam bukunya ini, dia katakan both men and women, baik pria maupun wanita, mengalami perubahan situasi atau suasana hati dan lekas marah di tahun-tahun terakhir kehidupan mereka. Ya, experience mood swings and irritability in the later years of life. This is mainly, ini terutama terjadi karena perubahan hormonal. Jadi ini bagian dari keberadaan kehidupan dalam manusia yang berdosa ya. Perubahan hormonal, hormon kita yang berubah, testosteron kita yang berubah, berkurang testosteron kita ya. Jadi gampang sakit, gampang lemah. Waktu masih muda testosteron kita, hormon kita itu banyak sekali. Tapi karena perubahan hormonal kita. Namun dikatakan, however, women deal with menopause by crying and talking to others. Pada saat wanita menghadapi menopause, saat mereka masuk ke 50-an, mereka menangani perubahan itu dengan cara menangis dan mungkin membicarakannya dengan orang lain sehingga tidak marah-marah seperti laki-laki. Marah, itulah sebab. Sedangkan pria menutupi depresi mereka karena perubahan hormon itu dengan di balik kemarahan mereka. Jadi poin pertama dari buku ini berbicara tentang perubahan hormon, testosteron berkurang ya, yang menyebabkan ketidaknyamanan secara fisik. Wanita yang menopause mengalami apa yang disebut dengan istilah hot flush ya, rasa panas pada tubuh dan lain sebagainya. Nggak nyaman sekali tubuh kita ini ya. Emosinya gampang keluar ya. Yang biasanya laki-laki kuat sekarang jadi lemah testosteronnya.
Lalu berikutnya apa? Karena hormonal changes ini, poin kedua yang menyebabkan orang gampang marah, itu adalah pada saat kita semakin tua, maka penyakit fisik dan nyeri tubuh ini sering kali datang. Kita jadi sering sakit-sakitan. Pada saat kita sakit-sakitan, maka kita jadi sering kesal. Kenapa? Karena kita tidak bisa ikut acara sosial. Biasanya tadinya ada outlet. Biasanya kalau dulu waktu masih muda, ya untuk outlet kalau lagi ada masalah atau apa, ya kita main badminton, main tenis atau apalah, ikut acara ini. Tapi kalau sudah tua, sudah sakit-sakitan, boro-boro mau main badminton, pegang raketnya itu udah nggak kuat lagi mungkin gitu ya. Udah ke tenis, bukan raket badminton mungkin maksudnya. Jadi itulah menimbulkan kekesalan karena apa? Penyakit fisik dan nyeri tubuh yang kita alami. Yang ketiga, kita sulit juga untuk menerima. Poin ketiga, kita sulit untuk menerima bahwa waktu telah berubah. Waktu telah berubah. Tadinya kita yang pintar, wah saya lah yang tahu banyak hal dan lain sebagainya. Ya, saya ingat waktu masih di ayah saya, kalau untuk otak-atik DOS, ya, Windows System dan lainnya itu saya yang buat. Sekarang saya apa-apa aja, kalau masalah komputer saya tanyanya ke Dede atau tanya ke Aaron. Jadi mandek otak saya tentang teknologi dengan tidak seperti dulu. Tapi mungkin ada hal lain yang dapat saya miliki yang mungkin tidak dimiliki oleh Dede, Aaron dan lain sebagainya. Jadi kita harus apa ya? Harus sadar bahwa ada hal-hal yang anak saya lebih tahu daripada saya tentang teknologi. Tapi bukan berarti saya itu bodoh ya karena saya tidak tahu ya. Ada orang-orang mungkin yang karena teknologi berubah, aduh gimana ini mau buka WhatsApp saja supaya bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga lain, sukar, sampai stres. Dan inilah menyebabkan apa ya? Kekesalan menyebabkan gampang marah. Itu poin ketiga ya. Sulit untuk menerima waktu telah berubah, merasa bodoh karena tidak bisa menggunakan teknologi, tidak bisa buka WhatsApp, sehingga itu menyakiti harga diri kita. Tadinya waktu saya muda, orang-orang datang bertanya kepada saya, sekarang kok aduh gimana sih? Dikit-dikit tanya Dede, dikit-dikit tanya Aaron, dikit-dikit tanya. Itulah yang terjadi. Keempat, ya. Kenapa banyak orang menjadi gampang marah pada saat mereka tua? Karena apa? Karena begitu kita masuk masa tua, lebih banyak kekasih kita, sahabat-sahabat kita yang meninggal. Ini menyebabkan kesedihan, kekecewaan, perasaan-perasaan mungkin bersalah, yang menyebabkan kita memiliki trauma secara emosi. Dan itu yang menyebabkan kita gampang apa? Gampang marah. Dan inilah kita harus apa ya? Kita harus menyadari inilah terjadi oleh sebab apa ya? Inilah keadaan dalam dunia yang penuh dosa. Tapi bagi kita yang belum setua seperti mungkin orang tua kita, mari kita melihat keadaan mereka itu dan dengan memahami pemahaman seperti ini, kita lebih memiliki kesabaran yang berlipat ganda. Kenapa? Kenapa kita semua memiliki kesabaran berlipat ganda? Kenapa? Seperti ada satu statement saya dapat dari internet dan dapat saya translate juga ya. So many of our elderly population are forgotten about or disregarded. Begitu banyak populasi lansia, lanjut usia kita dilupakan atau diabaikan. Tetapi suatu hari kita semua akan berada di tempat mereka berada. Ya, tempat mereka berada. Apakah seperti ini kita ingin diperlakukan? Kita sepelekan orang tua kita, hati-hati. Kita punya anak yang kalau mereka lihat-lihat kita menyepelekan orang tua kita, mereka bilang, oh nanti. Rupanya begitu caranya untuk memperlakukan orang tua ya. Oke. Apakah seperti ini kita ingin diperlakukan? Orang tua kita layak untuk dihargai dan dihormati. Mari kita menghargai mereka. Dan bagi saya pada saat ini saya yang sudah mulai lanjut usia, ada 7 poin yang dapat saya pelajari dari kitab Mazmur 71. 7 ketetapan hati, resolusi yang dapat saya buat saat ini yang mempersiapkan saya di masa tua saya. Ya, 7 resolusi ketetapan hati untuk masa tua, ketetapan hati di hari tua. Yang pertama, saya akan dengan kekuatan yang Tuhan berikan, saya akan terus mengingat dengan sikap bersyukur atas apa yang Allah telah lakukan di masa lalu saya. Ya, seperti pelajaran kita katakan, ingat apa yang Tuhan telah lakukan. Ya, jangan pikirkan, aduh kenapa saya nggak tahu lagi tentang teknologi saat ini. Tapi ingat apa yang Tuhan telah lakukan kepada saya di masa lalu. Mazmur 71 ayat 5 katakan, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan.
kepercayaanku sejak masa mudaku. Kita sudah percaya Tuhan. Kita sudah berharap kepada Tuhan di masa muda kita. Dan kita sudah melihat hasil-hasil dari pengharapan kita. Hasil-hasil dari kepercayaan kita pada saat masa muda kita. Maka Tuhan yang sama akan melakukan yang terbaik kepada kita di hari tua kita. Poin yang kedua. Saya akan terus bergantung kepada Allah. Gantinya saya gampang tersinggung saat saya menghadapi masalah karena tidak bisa teknologi ini dan teknologi itu. Tapi saya bergantung pada Tuhan. Ada yang lebih penting daripada hanya sekedar bagaimana caranya buka WhatsApp atau ini dan itu. Ya. Ada hal yang lebih penting daripada itu. Terus bergantung kepada Allah. Tetap bawa itu dalam doa. Tuhan, saya ingin sekali bertemu dengan anggota keluarga saya. Tapi gimana nih caranya ini? Ini kok teleponnya itu kok dulu gampang sekali. Tinggal angkat ngomong. Kok sekarang harus pencet-pencet kiri kanan Tuhan. Ya. Berdoa. Tetap tenang. Tetap kalem. Ya. Bergantung kepada Tuhan. Berlindung kepada Tuhan. Mazmur 71 ayat 3. Katakan, padamu ya Tuhan, aku berlindung. Ya. Aku berlindung. Gantinya kita apa? Tersinggung, berlindung kepada Tuhan. Gantinya tersinggung, berlindung kepada Tuhan. Poin yang ketiga. Terus memuji kebesaran Tuhan. Saya akan berusaha dengan pertolongan Tuhan untuk terus memuji kebesaran Tuhan sehingga tidak ada waktu untuk bersungut. Gantinya pikir-pikir, aduh kenapa dulu saya waktu masih muda orang-orang datang tanya-tanya kiri kanan, aduh pendeta Steven Rantung ini gimana nih ayatnya? Oh sekarang ini aduh mau ingat-ingat ayat aja udah mental-mental semua tuh ayat-ayat. Nggak bisa lagi mau jawab-jawab orang punya pertanyaan. Mari kita terus memuji Tuhan. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk bersungut. Ya. Mazmur 71, ini fokus kita, Mazmur 71. Mazmur 71 ayat 6 dan 14 katakan, Engkau yang selalu kupuji-puji. Ya. Aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Puji Tuhan, jangan ingat-ingat puji-puji diri yang orang buat di masa lalu. Jangan. Kenapa Tuhan saya masih muda dipuji-puji, saya sekarang nggak ada yang puji-puji lagi. Jangan puji diri, puji Tuhan. Jangan puji diri, puji Tuhan. Memuji kebesaran Tuhan sehingga tidak ada waktu untuk bersungut. Keempat, terus membawakan kesaksian tentang kebesaran Tuhan yang tidak terhitung banyaknya kepada orang lain. Gantinya menghitung masalah, kenapa kaki saya sekarang susah untuk bergerak, tangan susah untuk angkat. Pada saat saya masak, kebanyakan garam, lupa ini, lupa itu, dan lain sebagainya. Ya, seringkali kita apa? Menghitung-hitung masalah-masalah kita. Tapi gantinya menghitung masalah. Kita apa? Membawakan kesaksian tentang kebesaran Tuhan yang tidak terhitung banyaknya kepada orang lain. Mazmur 71 ayat 15 dan 18 katakan, mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Hitung berkat, bukan hitung beban atau masalah. Hitung berkat sepanjang hari dan tidak ada akan habis-habisnya. Ayat 18. Kemudian apa? Aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini. Keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi bicarakan tentang Tuhan. Kebesaran Tuhan yang begitu banyak kepada orang lain. Jangan hanya satu-satu yang diulang-ulang terus. Tapi begitu banyak ya. Ya hitung. Jadi jangan hanya satu-satu dua yang diulang-ulang. Tapi banyak sekali perbuatan baik Tuhan. Itu semua dapat dibawakan. Yang kelima. Terus dengan pertolongan Tuhan. Terus mengingat kebesaran Allah yang tidak terbayangkan. Dan segera akan diketahui secara sempurna. Seringkali di masa tua kita seringkali kesal. Kenapa saya tidak bisa tahu ini? Kenapa saya tidak lagi bisa memiliki pengetahuan ini? Tapi mari kita, walaupun kita tidak mengetahui banyak hal di masa tua kita, ataupun dari sejak kita muda, kita tidak mengetahui banyak hal. Tapi suatu saat kita akan mengetahui itu secara sempurna. Dan lihat kebesaran Tuhan yang kita agungkan itu. Kita akan berpasti, kalau saya pun saat ini tidak mengetahui apa jawaban terhadap ini dan itu, tapi saya tahu Tuhan itu akan apa? Akan dapat memberikan jawabannya pada suatu saat. Mazmur 71 ayat 19. Keadilanmu ya Allah sampai ke langit, tidak terbatas. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar ya Allah. Siapakah seperti engkau? Ya. Tidak terbayang itu kebesaran Allah. Dan itulah yang kita apa ya? Kita terus apa ya? Ingat kebesaran Allah tersebut. Yang keenam, saya dengan pertolongan Tuhan akan terus percaya
dan menerima rasa sakit dan masalah sebagai hal yang sementara yang mendapat menuntun saya kepada jalan kemuliaan Tuhan. Kita sudah mempelajari pelajaran sekolah sahabat waktu lalu ya. Kadang-kadang kita masuk dalam cawan lembur Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami kesengsaraan, penderitaan, kedukaan, dan lain sebagainya. Tapi semuanya dapat Tuhan gunakan. Seperti Tuhan terlihat dari pelajaran Ayub ya. Itu telah menuntun kita untuk melihat kemuliaan. Bukan hanya kemuliaan Tuhan yang semakin besar, tapi kemuliaan Ayub juga yang telah keluar dari cawan lembur Tuhan. Itulah sebabnya Mazmur 71 ayat 20 katakan, engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Kita sudah bahas tadi ya. Itu artinya Tuhan yang memberikan izin kepada setan untuk apa? Dapat apa? Seperti Ayub ya, dapat melakukan hal-hal yang seperti yang dituduhkan oleh Ayub ya. Jadi Tuhan dapat memberikan izin. Tapi engkau, itu yang Tuhan utama. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Kita mungkin setengah mati, tapi kita akan apa? Hidup kembali. Walaupun setengah mati ataupun mati sekalipun, kita akan hidup kembali. Dan dari samudera raya bumi, engkau akan menaikkan aku kembali. Walaupun kita mati di kedalaman bumi yang paling dalam sekalipun. Itu tidak mencegah Allah untuk membangkitkan kita. Membangkitkan kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Jadi lihatlah rasa sakit di masa tua kita. Ya, sebagai masalah-masalah itu. Sebagai sementara. Yang sementara ini. Tapi pada saat kita dapat mengatasi dengan kekuatan Tuhan. Itu adalah jalan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dan yang terakhir. yang ketujuh. Kita menolak stereotip. Atau apa yang orang kata, wah memang udahlah, memang orang tua itu memang begitu. Orang tua memang semua sifatnya begitu orang tua. Kita tolak itu. Jangan bilang, karena memang kadang-kadang orang tua kita pikir, ya udahlah saya kan udah tua, jadi saya udah nggak bisa bikin apa lagi, ternyata ya, saya udahlah diam-diam. Saya jadi pelengkap penderita. Kenapa kita harus jadi pelengkap penderita sebagai orang tua? Kita tetap dapat aktif, saudara. Kita dapat seaktif yang bagaimana? Nah, ini ayat 7 katakan, kita harus menolak stereotip orang tua dan tetap menyanyi dan memuji Allah sebagaimana di masa muda sekalipun. Kenapa? Mazmur 71 ayat 22 dan 23 katakan, aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorak sementara menyanyikan mazmur bagiku dan jiwaku yang telah kau bebaskan. Jadi artinya aktif menyanyi, aktif main musik. Orang-orang katakan ya alih-alih tentang orang tua, alih-alih ketuaan katakan, jangan sampai kalau orang tua kita langsung duduk manis aja ya, langsung menjadi pelengkap penderita, nggak bikin apa-apa di gereja atau apa. Jangan. Kalau kita mau supaya otak kita aktif, tidak sampai kena ke demensia ataupun apalah itu ya, mari kita tetap main musik, tetap menyanyi. Bikin otak itu terus aktif, saudara. Bikin otak itu terus apa? Terus aktif. Oh, ini sudah tua, ya udah diam-diam aja. Jangan seperti itu. Tetap aktif, tetap menyanyi dan memuji Allah sebagaimana di masa muda. Itulah kekuatan yang harus kita miliki. Ketujuh kekuatan yang ini yang telah Allah amarkan, yang telah diberikan melalui pemazmur. Ya, inilah kenapa? Karena Allah mengasihi kita bukan hanya pada saat kita keluar dari rahim ibu kita. Pada saat kita masih muda. Di masa tua kita tua sekalipun. Allah terus menyertai kita. Yesaya 46 ayat 4 katakan. Sampai masa tuamu. Aku tetap dia. Aku tetap Allah. Dengan telannya. Sampai masa tuamu. Aku bukan hanya Allah waktu kamu masih bayi. Waktu kamu masih kecil. Waktu kamu masih remaja, anak muda. Tidak. Sampai masa tuamu, aku tetap Allahmu. Dan kata lainnya, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi bukan Tuhan biarkan, ya saya gendong Tuhan, hanya bayi-bayi. Bukan. Tuhan tetap menjaga kita. Seperti bayi. Ya, dengan Tuhan. Pada masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Waktu kamu masih kecil, kamu remaja, kamu anak muda. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Allah menyertai orang tua. Jangan pernah kita merasa kita tidak lagi berguna.
Ya, jangan pernah kita merasa gitu. Kita tetap dapat memuji, membesarkan, mengenang, mengingat, melakukan segala sesuatu. Karena Tuhan yang sama telah menjadi kekuatan kita di masa lalu, sekarang, sampai kedatangan yang kedua kali. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Memasuki pelajaran yang baru ya. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.